Shalom, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal yang ke-27. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bila ia taat setia kepada perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Allah, maka Tuhan akan memberkati. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak taat, tidak setia, dengar firman tapi tidak melakukan, maka berkat itu akan jauh dari mereka. Nah, pemaparan Ulangan pasal 27 ini seperti apa? Mari kita minta Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita, supaya apa yang kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan itu betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita datang masuk dalam hadirat-Nya, supaya Dia menjamah kita, saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus, buat kasih setiamu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah mulia, kami sembah Engkau Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kau sangat baik, Kau teramat baik. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Limpah dengan ucapan Yesus Tuhan, limpah dengan pujian kami. Hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Yesus, hormat pujian dari kami. hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin Yesus. Ini kami ya Tuhan. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan
hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan kekal abadi. Kau berikan buat kami anak-anak-Mu yang taat dan setia. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau memberikan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Masa depan kami, rencana-rencana kami, cita-cita kami, semuanya kami serahkan ke dalam keputusan dan kehendak Allah. Ini kami ya Tuhan, ini anak-anak-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, supaya kami disebut sebagai orang-orang yang taat, setia, dan melakukan kehendak Allah pada zaman kami ini. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita buka Alkitab kita saudara, dalam Perjanjian Lama, halaman sekitar 222. Pada kitab Ulangan pasal 27, ada 2 perikop di dalamnya tentang batu peringatan dan mesbah di Gunung Ebal, serta ke-12 ucapan kutuk. Nah nanti kan kita pelajari saudara, ada 2 tempat tinggi, yaitu 2 gunung. Ya, satu Gunung Ebal, nanti satu lagi Gunung Gerizim, di mana dijadikan tempat untuk masing-masing mengeluarkan perkataan kutuk dan perkataan berkat. Ya, perkataan kutuk dan perkataan berkat. Nah, gunung mana yang dipakai untuk mengeluarkan secara profetik perkataan-perkataan kutuk, dan gunung yang mana secara profetik juga digunakan untuk memperkatakan perkataan-perkataan berkat. Kita akan belajar dulu dari Ulangan pasal 27 ya. Saya akan bacakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Nanti kalau ada ayat-ayat yang penting kita akan baca ya saudara. Demikian firman Tuhan. Batu peringatan dan mesbah di Gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mesbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mesbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mesbah Tuhan Allahmu.
Dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Nah, inilah satu peristiwa di mana bangsa Israel, saudara, sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, nanti yang akan dipimpin oleh Yosua pada akhirnya. Allah memberikan perintah kepada mereka lewat Musa untuk apa? Mendirikan suatu tonggak dari batu sebagai peringatan akan peraturan-peraturan Allah, ya, dan diletakkan di Gunung Ebal lalu dikapur, ya. Dicat putih pada waktu itu, tapi catnya dari kapur, saudara. Allah ingin bangsa Israel mengerti bahwa sesungguhnya Allah sedang memberikan sebuah upacara pengesahan di Kanaan. Ini tanda pengesahan Allah bahwa apa yang pernah dijanjikan sejak dari Kejadian, ya, pasal yang 12 itu, saudara, kepada Abraham, akhirnya bangsa Israel mendapatkan semua janji itu. Dan janji ini disahkan lewat sebuah peringatan. Tadi batu yang ditegakkan dan dikapur putih tadi, saudara. Musa menetapkan bahwa pelaksanaan tahap, ya, pembaharuan perjanjian adalah di Kanaan. Ini ayat 1-8. Di Kanaan, ini di tanah Kanaan, saudara. Ya, bahwa perjanjian itu diberitakan kembali. Tugas ini diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, tentang perkataan-perkataan kepada mereka yang taat nanti, itu mendapatkan berkat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak taat akan menerima kutuk. Karena pasal berikutnya, ya, besok kita akan pelajari pasal berikutnya itu tentang berkat dan kutuk. Sebelum perkataan itu diucapkan, Allah menetapkan suatu tempat, yaitu di Gunung Ebal, ya, Gunung Ebal. Tuhan meminta Israel menuliskan hukum-hukumnya di atas batu yang mereka ambil dari Sungai Yordan, yang ada di depan mereka itu, saudara. Sekali lagi, batu ini ditegakkan di atas Gunung Ebal. Gunung Ebal itu letaknya di sebelah utara kota Sikem, ya, kota Sikem. Lalu berhadapan langsung, ya, bersebelahan dengan Gunung Gerizim. Nanti kalau kita sampai kepada kitab Ulangan, saudara, pasal yang ke-11, kita akan tahu Gunung Ebal, Gunung Gerizim itu berhadapan-hadapan. Ya, pada zaman Yosua nanti, gunung ini dipakai untuk apa? Pembacaan tentang kutuk dan pembacaan tentang berkat. Ini letak Gunung Ebal, ya, di mana Allah sedang memberikan sebuah ketetapan, sebuah peringatan perjanjian diulang kembali. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya agar Israel tidak melupakan ikatan perjanjian dan tetap setia. Allah pengen perjanjian yang diucapkan kepada nenek moyang mereka. Tadi dikatakan, ya, Tuhan Allahmu, Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, artinya Allah sedang menarik sebuah ingatan bagi bangsa Israel. Bahwa apa yang diucapkan Tuhan pada saat itu sudah diucapkan kepada nenek moyang mereka. Bahkan sejak zaman Abraham dulu. Supaya apa? Supaya mereka tidak melupakan ikatan perjanjian itu. Covenant Allah itu. Lalu berikutnya supaya mereka tetap setia, mentaati apa yang tertulis di dalam perjanjian itu. Dan mereka setelah menyeberangi Sungai Yordan, mereka membuat monumen batu peringatan dan
mezbah. Saudara lihat ya. Selain mereka disuruh mendirikan sebuah monumen batu peringatan, Allah juga menyuruh mereka untuk membuat mezbah. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel tidak bisa lepas dari mezbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan yang menyertai mereka di padang gurun. Dan Tuhan yang menyeberangkan mereka. Ya, bukan hanya di Laut Teberau, tapi juga Sungai Yordan. Dan Tuhanlah yang menggenapi janjinya. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Walaupun itu, banyak orang dari generasi kedua yang masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Israel dari generasi ke generasi, itu harus tidak mengingkari, tidak melupakan tentang mezbah bagi Tuhan. Dan di dalam monumen itu saudara, apa yang tertulis? Itu adalah Taurat pada salah satu batu itu diukirkan. Mengadakan sebuah persekutuan dengan pempersembahan korban keselamatan. Ya, jadi selain firman Allah, juga ada korban. Dan inilah yang harus mereka lakukan sampai nanti mereka betul-betul melakukannya dengan sempurna pada zaman Yosua. Di Yosua pasal 8 nanti kita ketemukan bagaimana semua perintah ini digenapi oleh bangsa Israel zamannya Yosua. Pelajaran buat kita saudara, mari. Tuhan kadang pengen kita itu melihat apa yang pernah Tuhan lakukan buat kita semuanya. Kita disuruh mengingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita disuruh mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup saudara dan saya. Ya. Saya percaya, kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, kalau kita tetap taat setia sepanjang perjalanan, ya, dari setiap langkah hidup kita, langkah demi langkah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun, maka Allah tidak akan pernah melupakan janji-janjinya. Pasti digenapi dalam hidup kita. Nah, saudara, kepada bangsa Israel, Allah itu betul-betul sangat memperhatikan, saudara. Ada sebuah perkataan Musa kepada bangsa Israel tentang apa? Tentang mereka disebut sebagai umat Allah. Ini yang membuat saya sangat bersuka cita, saudara. Mari kita lihat di dalam ayat 9. Ayat 9 ya, kita lihat. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Apa kata Musa? Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sepintas sepertinya kok tulisan ini atau perkataan Musa ini baru diucapkan setelah mereka menyeberang Sungai Yordan. Apakah dulu-dulunya bangsa Israel itu bukan menjadi umat Allah? Apakah dulunya umat Israel itu bukan umat pilihan Tuhan? Saya mau katakan tidak seperti itu, saudara. Justru Musa mengingatkan kembali kepada bangsa ini. Ingat, sejak nenek moyang kita masuk ke Mesir, ya, yang diawali oleh Yusuf. Lalu Yakub pindah ke Mesir. Mereka mati di sana, mereka beranak pinak. Tapi lalu dijadikan budak selama 400 tahun. Engkau tetap umat Allah. Ingat, kata dengarkanlah itu artinya Shema. Shema Israel, dengarkanlah hai Israel. Ingat, ketika kita teriak-teriak, kita dikeluarkan dari Mesir. Lewat tangan Tuhan yang kuat itu menandakan engkau umat Allah. Ingat hai orang Israel, ketika di padang gurun Allah memelihara kita, menuntun langkah demi langkah. Kita bergerak kemana Allah menuntun kita. Siang dikasih tiang awan, malam tiang api. Ya, mana tidak pernah berhenti turun untuk memberikan makanan buat kita. Air tidak pernah berhenti untuk memberikan kita minum.
Allah menghalaukan bangsa-bangsa yang akan memperberat langkah kita. Ingat, saat itu pun kita umat Allah. Dan baru saja kita melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin kita untuk menyeberang sungai Yordan. Ingat, kita pun umat Allah. Jadi, dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun, ya, kita disebut sebagai umat Tuhan, Allah kita. Peringatan ini bukan hanya kepada bangsa Israel, saudara. Buat kita, buat saudara dan saya. Pada musim dan waktu, segala musim dan waktu, pada keadaan apapun juga, Tuhan tetap menjadi Allah kita dan kita tetap menjadi umatnya. Oleh sebab itu, Musa mengingatkan, ya, diamlah dan dengarlah. Kata diamlah dan dengarlah ini mengandung arti bahwa ini yang akan aku ucapkan ini penting buat kalian. Shema Israel, dengarkan hai Israel. Kamu adalah umat kepunyaan Tuhan Allah kita. Ini sebuah predikat, saudara. Sebuah kedudukan yang tidak sembarang orang dan bangsa miliki. Hanya Israel. Pada waktu itu, hanya Israel. Tapi sampai kepada zaman perjanjian baru, saudara. Selama kita menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Dan berhak menerima janji-janji Allah seperti ini. Mereka yang ada di sungai Yordan itu, yang sudah menyeberang sungai Yordan adalah keturunan Abraham lewat darah dan daging. Sementara kita adalah keturunan Abraham lewat jalur iman. Jadi kalau Allah yang sama yang memberkati bangsa Israel, maka Allah itu juga yang memberkati kita karena kita sama-sama menjadi milik Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan Allah kita. Ini maksud Musa dikatakan diamlah, dengarkanlah. Hari ini buat kita. Hei, semua orang percaya. Hei, mereka yang disebut sebagai orang Kristen yang taat dan setia. Diamlah dan dengarkanlah. Kalian adalah umat Allah. Kalian adalah umat Tuhan. Jadi luar biasa. Firman ini berlaku bukan hanya bagi mereka, tapi juga kita semuanya. Nah, saudara, pada bagian yang kedua tentang ke-12 ucapan kutuk ini, saudara, saya akan sedikit kasih gambaran begini. Tuhan Allah Israel menjanjikan berkat atas ketaatan hukum-hukumnya yang disampaikan dari Gunung Gerizim. Ya, oleh siapa? Oleh suku-suku Israel, yaitu suku Simeon, suku Lewi, suku Yehuda, suku Isakar, suku Yusuf, dan suku Benyamin. Kalau kita baca ayat 11 sampai 14 ini. Ya, jadi ke-12 ucapan ini akan disampaikan kepada bangsa Israel. Berkatnya akan disampaikan kepada mereka yang apa? Taat. Tapi sebaliknya, saudara, mereka yang tidak taat akan mendapatkan kutuk. Dan ini disampaikan di Gunung Ebal. Ya. Oleh siapa? Oleh suku Ruben, suku Gad, suku Asher, Sebulon, suku Dan, serta suku Naftali. Jadi dua gunung ini dijadikan sebagai sebuah model bagi Tuhan. Tempat penetapan Tuhan. Kalau engkau taat setia, aku berikan berkat kepadamu. Kalau engkau tidak taat akan firmanku, maka kutuk akan menimpa engkau. Dan saudara tahu, kedua gunung ini dipisahkan oleh sebuah lembah. Sehingga suara dapat terdengar dari kedua gunung ini. Ini melambangkan apa, saudara? Peringatan. Dua gunung ini melambangkan peringatan. Bukan hanya monumen batu yang didirikan. Bukan hanya mezbah dari batu yang diatur, disusun oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan menetapkan satu tempat, Gunung Ebal dan Gerizim. Yang satu mengeluarkan kutuk, yang satu mengeluarkan berkat. Karena Allah betul-betul ingin bangsa Israel mengetahui akan hal ini.
Ini saking sayangnya Tuhan kepada mereka, saudara. Ini saking perhatiannya Tuhan kepada bangsa Israel. Setiap langkah mereka diingatkan, kalau engkau taat, aku berkati engkau. Kalau engkau tidak taat, aku akan kutuk engkau. Dari sini kita bisa melihat hati Tuhan. Tuhan tidak mau generasi kedua ini yang sudah menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan ini, tidak seperti generasi pertama yang dibinasakan Allah di padang gurun. Makanya beberapa kali Allah mengingatkan mereka untuk tetap taat setia, untuk tetap pegang perintah Allah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat dan setia, supaya berkat melimpah dalam hidup mereka. Jangan sampai mereka seperti generasi pertama yang dibinasakan di padang gurun. Karena mereka tidak taat, maka kutuklah yang mereka terima. Ini pelajaran buat kita, saudara. Setiap kali kita membaca perintah Allah, kita bisa melihat hati Tuhan. Bagaimana dia sangat sayang kepada kita. Kadang perkataannya keras, tapi itu bentuk kasihnya kepada kita. Kadang perkataannya itu pedas, ya. Tapi ini bentuk sayangnya Tuhan, cintanya Tuhan kepada kita. Kalau saudara mau belajar sedikit tentang kata shema. Shema itu artinya gini, dengarkanlah dengan cara mendengarkan. Nah, itu artinya apa, saudara? Mendengar dengan cara mendengarkan. Nah, saya mau katakan begini. Mendengar saja itu sudah baik. Tapi kalau mendengarkan dengan cara mendengar, artinya betul-betul mendengarkan. Fokus. Ya. Betul-betul fokus kepada apa yang diucapkan Tuhan. Makanya tadi Musa bilang, diamlah. Rangkaian dua kata diamlah dan dengarkanlah ini mengandung arti hal ini penting dari Tuhan dan penting untuk kita. Dari Tuhan saja ini penting. Kita umat Allah yang mendengarkan itu memandang sebagai sebuah hal yang lebih penting lagi. Supaya apa? Supaya apa yang disediakan Allah diberikan buat kita semuanya. Karena Allah tidak hanya ingin mereka masuk ke tanah Kanaan saja, saudara. Catat baik-baik ya. Peringatan ini bukan hanya untuk supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan saja. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Supaya mereka menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ingat ya, lihat ini, pelajaran ini penting banget, saudara. Kata mendengar dengan cara mendengar. Mendengar dengan cara mendengar. Artinya mereka tidak hanya sekedar masuk ke tanah Kanaan. Wah sudah, toh aku sudah mendapatkan tanah perjanjian. Aku sudah menjadi generasi yang masuk ke tanah perjanjian. Bukan sampai di situ saja. Tuhan mau supaya selain masuk ke tanah perjanjian, mereka juga menikmati susu dan madunya. Artinya begini, buat apa masuk ke tanah Kanaan kalau kita tidak menikmati susu dan madunya? Buat apa kita menikmati atau masuk ke tanah perjanjian kalau kita tidak diberkati di situ? Ini peringatan Tuhan. Makanya di dalam Ulangan 27 dan 28 yang besok akan kita pelajari juga, saudara. Ini sangat penting sekali. Allah tidak hanya sekedar mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan, tapi Allah pengen mereka menikmati susu dan madunya. Sama seperti kita. Allah tidak hanya mengizinkan kita menerima berkat, tapi Allah pengen kita menikmati berkat. Makanya dengan tegas Allah bilang lewat Musa, diamlah dan dengarkanlah. Ini penting. Kamu harus fokus ke sini. Allah pengen berkat sempurna itu kita terima. Nah saudara, kalau zaman dulu peringatan ini, batu peringatan ini diberikan kepada bangsa Israel. Hari ini diberikan buat saudara dan saya. Mari kita garis bawahi kata diamlah dan dengarkanlah. Kita fokus kepada peringatan Tuhan. Kita fokus kepada janji-janji Allah.
Kita fokus kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita fokus kepada firman Allah. Bukan hanya kita percayai, tapi juga kita lakukan. Jangan sampai kutuk menimpa kita. Jangan sampai hukuman menimpa kita. Jangan sampai kebinasan itu ada dalam hidup kita. Tapi kita mendapatkan berkat seperti yang dijanjikan Tuhan. Hari ini, kata yang paling kita ingat adalah diamlah dan dengarkanlah. Fokus kepada hukum-hukum Tuhan dengan cara percaya dan melakukannya. Maka segala berkat akan dilimpahkan buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Satu peringatan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Setelah mereka menyeberang sungai Yordan, Tuhan ingin mereka membuat sebuah monumen dengan batu dan membangun mezbah di situ. Hukum-hukum Allah dituliskan. Dan nanti mereka akan mendapatkan satu tempat, yaitu Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Dua-duanya akan dipakai Tuhan untuk menjadi peringatan bagi mereka. Secara khusus Musa berkata kepada bangsa Israel, diamlah dan dengarkanlah. Sebab mulai saat ini Tuhan adalah Tuhan Allahmu. Engkau memiliki Allah yang luar biasa dan engkau disebut umat Tuhan Allah kita. Hal ini juga kami terima ya Bapa. Hal ini juga berlaku bagi kami anak-anak-Mu. Kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman-Nya, taat setia melakukannya, maka kami disebut sebagai umat Allah, anak-anak perjanjian. Kadang Allah berfirman dengan keras buat kami. Kadang Tuhan memberikan kalimat-kalimat pengulangan buat kami supaya kami ingat. Oleh sebab itu, kata diam dan dengarkanlah itu penting bagi kami. Sebab Allah bukan hanya ingin menyelamatkan kami saja, tapi Tuhan juga pengen kami menikmati berkat keselamatan itu. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk gambaran yang luar biasa. Bagaimana hatinya Allah. Kalau dia minta bangsa Israel mengingat akan kebaikannya. Itu karena Tuhan sayang kepada mereka. Karena Tuhan cinta kepada mereka. Pun demikian buat kami semuanya. Kalau Tuhan selalu berfirman buat anak-anak-Mu. Khususnya mereka yang rindu akan kebenaran firman Allah. Tuhan sangat sayang kepada kami. Tuhan sayang kepada umatnya. Tuhan mencintai gerejanya. Supaya bukan hanya mendapatkan berkat keselamatan saja. Tapi juga kami menikmati susu dan madu yang Tuhan sediakan buat kami. Israel tidak hanya diizinkan masuk ke tanah perjanjian saja. Tapi Israel diminta Tuhan untuk menikmati susu dan madu di dalamnya. Terima kasih Bapak. Kami mau bukan hanya membaca firman, merenungkan, tapi kami juga mau melakukannya. Supaya kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Diam dan dengarkanlah menjadi sebuah peringatan buat kami semuanya. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati pelayanan kami. Berkati usaha bisnis kami semuanya. Berkati kami ya Tuhan. Berkati masa depan kami yang penuh dengan berkat-berkat yang melimpah itu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.